Halo, selamat malam kawan pendengar. Dengan saya, Agus Muhammad. Ini adalah channel YouTube buat temani kalian yang sedang insomnia. Dan selamat mendengarkan. Part ke-9. Hujan turun dengan deras. Sri menatap langit-langit rumah. Dini sudah terlelap dalam tidurnya. Setidaknya, itu yang Sri pikirkan saat melihat tubuh Dini membelakanginya. Sri melangkah turun, kakinya bertelanjang menelusuri lantai tanah. Sri membuka pintu kamar perlahan-lahan. Ia tak mau Dini terbangun. Ia menatap ke sekeliling lorong, memastikan tak ada orang lain di sini. Meskipun Sri sadar tak ada siapapun lagi di sini semenjak kepergian Mbah Tamin. Tapi rasa-rasanya Sri merasa ia tidak sendiri. Ia termenung menatap pintu itu sebelum akhirnya ia yakin dengan pilihannya. Sri merogoh saku, mengeluarkan kunci yang secara diam-diam ia ambil dari Dini. Ia memasukkan kunci ke dalam gembok, perlahan-lahan menarik mata rantai agar tak ada suara yang terdengar. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Sri membuka pintu. Dilihatnya, Erna tengah bersandar di sisi tembok. Wajahnya menunjukkan kelelahan, rambutnya acak-acakan dengan kulit badan kusam dan baju terkoyak-koyak. Ia mengangkat wajah dan mendapati Sri mematung di luar pintu. Kesadarannya kembali. Ia memanggil Sri dengan suara selirih mungkin. Karena tak dapat berbicara banyak. Tenaganya sudah banyak terkuras setelah berteriak berhari-hari. Dini sendiri yang mengambil alih tugas untuk mengantarkan makanan untuk Erna. Tetapi sesekali Dini sengaja tidak memberinya makan karena Erna sering membuang dan membanting makanan. Dini berpikir dengan membuatnya selapar mungkin, maka pelan-pelan Erna akan makan karena terpaksa. Tak ada yang tahu sifat manusia ketika dia terdesak. Sri merengkuh kendi berisi air. Perlahan, meski ragu-ragu, ia mendekati Erna yang benar-benar terlihat kacau. Ucap Sri memanggilnya. Sri melangkah perlahan-lahan mendekati perempuan itu. Ia masih berujar lirih, mulutnya bergerak tetapi tak ada suara yang terdengar. Erna benar-benar kehilangan tenaganya. Beberapa kali Sri mencuri pandang dari jarak jemari Erna. Kaki tangannya tampak tak enak dipandang. Banyak yang patah dengan darah-darah kering di sela jemarinya yang terlalu sering menggaruk kayu dan tanah. Aku bawakan kamu air, kata Sri. Karena masih bicara, suaranya tidak dapat didengar dengan jelas oleh Sri. Sebenarnya, apa tujuanmu? Kenapa kamu sampai hati melakukan itu? Tanya Sri. Karena menatap Sri lekat-lekat, ada siratan ekspresi sengit. Tetapi tubuhnya terlalu lelah untuk menunjukkannya. Meski tidak mendapat jawaban, Sri membantu Erna menegukkan air kendi ke dalam mulut Erna yang sudah menganga. Perempuan itu benar-benar kekurangan cairan. Kulitnya mengering dengan rona warna kepucatan. Ia terus-menerus meneguk air dari kendi yang Sri tadahkan ke mulutnya. Sri meletakkan kendi, ditatapinya kali-kali yang menjerat tangan dan kaki Erna. Dengan aku kesini karena merasa kasihan dengan kondisimu. Jangan salah paham, aku masih tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku merasa dari semua orang yang aku temui di dalam rumah ini, aku bisa mendapatkan informasi darimu. Jadi bilang saja, kenapa kau melakukan itu? Erna menatap Sri. Untuk kali pertama setelahnya sekian lama, Sri bisa melihat ia tersenyum.
Hanya saja senyuman kali ini seperti setengah mengejeknya. Aku nggak akan bicara apa-apa, karena memang aku nggak bisa melakukannya. Tapi aku ingatkan kamu sesuatu, Sri, ucap Erna, suaranya begitu lirih tetapi mengancam. Ingat, di mana tempatmu berdiri, Sri. Apa Sri tidak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. Ingat di mana tempatmu dan pada siapa kamu berpihak. Pihak Atmojo itu jahat, Sri. Jahat, Mbak. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Atmojo. Kamu sedang dimanfaatkan seperti kunyuk bodoh yang sedang tidur itu. Pergilah. Sepanjang apapun aku bercerita, kamu tidak akan mengerti. Erna membuang muka, tak lagi menatap Sri dan memilih menyandarkan kepalanya ke tepian tembok kayu itu. Memandangi Sri saat Sri melangkah pergi, dan Sri pun termenung berdiri, memikirkan pesan apa yang sebenarnya coba Erna sampaikan. Dini tengah berdiri di dapur. Ia mempersiapkan makanan untuk Erna, tapi sesaat sebelum Dini berjalan menuju ke kamar, Sri menahannya. Biar saja aku yang ngantar, Mbak. Dini menatap Sri, matanya tampak tidak percaya. Tapi Sri tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Kalau kamu gak ngizinin untuk mengantar makanan, apa gunanya aku ada di sini? Setelah Sri mengatakan itu, sorot mata Dini berubah. Ia mengangguk sembari tersenyum kepada Sri. Baiklah, setelah selesai menaruh makanan, jangan lupa kunci pintu ya. Sri pun mengangguk, mengambil alih sepiring makanan dari Dini sebelum mulai berjalan menuju kamar. Sri sudah memikirkan semalam pesan apa yang coba Erna sampaikan. Atmojo jahat, apa maksudnya? Tapi belum ada titik terang yang dapat ia simpulkan. Sri membuka pintu gembok, menarik rantai sebelum melangkah masuk ke ruangan itu. Namun Sri mendapati pemandangan Erna yang terkulai dengan tali masih menjerat tangan dan kedua kakinya. Sri buru-buru mendekati. Erna, panggilannya sembari melepas tali yang menjerat tangan dan kaki Erna. Sri berpikir mungkin jeratan tali itu yang membuatnya seperti ini. Tapi tubuh itu bergeming. Bahkan setelah Sri melepaskannya, Sri berteriak memanggil Dini. Mendengar panggilan Sri itu, Dini buru-buru mendekat. Tiba-tiba terdengar suara piring pecah. Dini berlari menuju asal suara itu. Saat Dini sampai di muka pintu kamar, ia mendapati Erna tengah duduk memiting leher Sri dari belakang. Di sela jari jemarinya, Erna menggenggam pecahan dari piring yang Sri bawa, mengarahkannya tepat di leher. Kalau nggak mau orang ini mati, turuti kata-kataku, Mbak, ucap Erna sembari menyeringai. Dini melihat mata Sri yang terbelalak. Ia begitu terkejut karena semua yang terjadi begitu cepat. Dini bergerak mundur, ia mengangguk menuruti kata-kata Erna yang menyuruhnya membuka pintu kamar Dela. Sementara Sri menuruti kata Erna yang menyuruhnya untuk ikut masuk ke dalam. Tolong jangan, ucap Dini mengingatkan. Diam kamu, bentak Erna. Matanya menatap Dini sengit. Sebelum menutup pintu, Erna melepaskan Sri. Lihat dan nilai sendiri bila kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sri menatap Erna, bingung apa yang sebenarnya dia lakukan. Perlahan-lahan Erna membuka keranda mayat. Sri hanya mengawasi Erna dari jauh. Sementara di luar, Dini terus-menerus menggedor dan meminta Erna memikirkan sekali lagi konsekuensi apa yang ia dapat bila melakukannya. Aku pikir dengan membunuhmu, mungkin aku
aku bisa mengatakannya, tapi rupanya aku terlalu meremehkan dukun sialan itu, teriak Erna di depan tubuh Dela yang masih tertidur. Erna menoleh, melotot menatap Sri yang tersujud takut. Sri, maaf, aku sudah mencoba untuk membunuhmu. Seharusnya aku tidak melakukannya, tapi sekarang akan kutebus kesalahanku. Pelan-pelan kau akan mengerti bila kau tetap di sini, nyawamu akan diambil dengan sendirinya. Apa maksudmu, Er? Dela perlahan bergerak. Sri menatap Erna yang kali ini wajahnya menunjukkan ekspresi gila. Tuan Putri sudah bangun, ucap Erna sembari menyeringai. Dela tampak bingung. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia menoleh menatap Sri, kemudian berteriak kepada Sri, "Tolong, Mbak, tolong saya." Sri pun bingung. Ia tidak tahu pada siapa dia harus percaya. Ketakutan melihat Erna sama halnya dengan ketakutannya saat melihat Dela. Erna menyengkram wajah Dela, merenggut pipinya hingga membuat mulutnya menganga. Dela mencoba melawan, tetapi tenaga Erna jauh lebih besar. Seperti kesetanan, dosa keluargamu itu banyak. Bayarlah itu dengan nyawamu, dan bawa mereka ikut ke dalam kegelapan yang sudah mereka buat sendiri, teriak Erna. Tangannya yang menggenggam pecahan piring seketika itu menyopek lengannya, membuat kulit dagingnya terbuka. Darah merah mengalir deras dari sayatan itu. Erna menyapu darah dengan telapak tangannya sebelum memasukkannya secara paksa ke dalam mulut Dela. Erna mulai komat kamit, seperti tengah memantrainya. Iblis nang dunyo, pangkita nang wedhus sing ada blah. Renggut apa sing kudu direnggut, kenya wis dipeksa nemoni sarta, sak balik nang Prakolana, Baliyo. Dela tiba-tiba berteriak keras. Perlahan bola matanya lenyap berganti menjadi mata yang putih. Ia menatap Erna lalu mencengkram lengannya yang sobek berdarah. Erna menjilatinya, kemudian menyeringai. Begitu menikmatinya sebelum berucap dengan nada bahagia. "Dia yang menyuruhmu datang ya, Nduk," katanya seraya memperhatikan wajah Erna. "Tinggal beberapa bulan lagi dan perjanjian kita akan terpenuhi." Terima kasih, kata Erna. Dela mengangguk, kemudian menoleh menatap Sri. Ia pun kemudian menyeringai. Sri berbalik dengan tubuh gemetar. Ia buru-buru mencoba membuka pintu, tetapi tiba-tiba Dela sudah berdiri di belakangnya. Ia mencengkram leher Sri, menatap kedua bola matanya. "Nduk, kenapa kamu takut sekali denganku?" katanya. "Aku gak akan menggigitmu." "Mungkin sedikit saja, jangan takut ya, Nduk." Ia melempar Sri hingga menghantam tembok kayu. Sri terjerembab di atas tanah. Melihat sosok itu tengah menatap pintu, dari balik pintu Dini masih berusaha terus-menerus menggedor. Dan perlahan Dela menarik engsel dan membiarkan pintu terbuka. Melihat pintu terbuka, Dini melesat masuk. Ia terhenyak melihat Dela berdiri tepat di hadapannya. Dela langsung mencengkram lehernya, sama seperti ketika melihat Sri. Dela pun tersenyum melihatnya. "Nduk," kata Dela. Suaranya begitu berat, membuat siapapun yang mendengarnya akan merinding ketakutan. "Bila kamu memanggilku ke sini untuk menghabisi anak-anak Kliwon di sini termasuk dirimu, maaf, aku tidak bisa." Dela menoleh menatap Erna. Sri mencoba berdiri tapi tubuhnya terlalu sakit. Ia melihat Erna yang masih berdiri di samping ranjang, hidungnya komat kamit meraba mantra. Tidak, tidak, kata Dela. Wajahnya tampak terganggu.
sekalipun kau menunjukkan pemujaan dan pengabdianmu, aku tidak akan membunuh anak-anak ini, katanya. Aku sudah berjanji bila aku tidak akan memihak siapapun. Biar kutukan ini bekerja dengan sendirinya tanpa campur tangan dariku. Tapi sosok itu menunjuk Din. Aku bisa membuatnya celaka. Della menghempaskan Dini ke tanah. Menekan pergelangan tangannya, Dini pun berteriak kesakitan. Meronta meminta Della menghentikannya. Tetapi justru Della semakin senang. Baginya setiap teriakan rasa sakit yang dia dengar adalah suatu kebahagiaan. Sri yang melihat itu memaksa badannya untuk berdiri. Ia pikir ia tidak akan bisa melawan Della, tapi ia bisa melawan Erna. Sri menerjang tubuh Erna, membuat Erna kehilangan fokusnya. Dan saat itu terjadi, tiba-tiba sosok Della melemah. Hal itu pun tidak disia-siakan oleh Dini. Ia menyingkirkan Della dari atas tubuhnya, memaksa gadis itu untuk diam. Rupanya begitu. Bila Erna gagal merapal mantra, maka Della akan kehilangan iblis yang menguasainya. Erna mencoba melawan. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Erna. Untuk sesaat, posisi Erna yang menguntungkan membuat Sri tidak dapat berkutik. Ia mendorong Sri sampai tubuhnya terhempas menabrak meja. Erna berdiri kembali, merapalkan mantra dan sosok iblis itu kembali. Mengambil alih tubuh Della, lalu mencoba untuk terus menyerang Dini. Melihat situasi yang semakin lama semakin tak terkendali, Sri mengambil sepotong kayu yang ada di bawah ranjang. Dengan sengit, Sri mendekati Erna kemudian menghantam kepala perempuan itu. Della pun terjerembab, jatuh di samping Dini. Sri menghela nafas panjang, ia menatap Erna, darah di kepalanya mengalir deras. Erna mati, kata Sri. Ekspresinya kebingungan, tidak percaya apa yang baru saja ia lakukan. Dini mendekati Sri, mencoba memastikan rupanya benar. Erna tak lagi bergerak. Erna mati, Din. Sri memegang kepalanya. Dunia seperti tengah berputar di hadapannya. Sudah, Sri, kamu gak perlu merasa bersalah. Dia yang memulainya. Tapi dia mati, Din. Mati. Sri tampak kacau. Aku sudah bunuh orang. Aku pembunuh sekarang, Din. Sri, sudah ya. Dini masih mencoba keras menenangkan. Lihat aku. Kalau kamu gak melakukan itu, aku yang akan mati. Kamu sudah benar. Kamu menyelamatkanku. Dini menatap wajah Sri. Kita angkat Erna. Kita kubur sebelum dia datang. Siapa? Dini terdiam sesaat. Mbah Tamin. Kali ini wajah Dini tampak berbeda. Ekspresinya ganjil, tapi Sri tidak memikirkan itu. Benar apa kata Dini. Mereka harus cepat-cepat menguburkannya. Entah apa yang nanti dilakukan oleh dukun tua itu, tapi mereka harus segera menguburkan jasad Erna. Karena sebenarnya mereka berdua sudah sama-sama lelah dengan semua ini. Menurutmu, apa yang akan Mbah Tamin lakukan bila dia tahu apa yang terjadi di sini, Din? Nggak ada yang perlu kita pikirkan, Sri. Orang tua itu seharusnya mengerti dengan semua keadaan ini. Kita hanya perlu mengatakan kejadian sebenarnya. Terus, sekarang gimana kita menguburnya? Sri menatap Erna. Ia sudah benar-benar mati, tak bergerak. Angkat ke belakang, kita kubur dia di sana. Sri mengangguk dengan terkopoh-kopoh. Mereka segera bergegas mengangkat Erna bersama-sama menuju halaman belakang rumah. Langit lebih gelap dari biasanya. Tak terlihat secercah cahaya bulan sedikitpun. Keheningan hutan terasa begitu mencekam. Sri dan Dini mengangkat tubuh Erna, meletakkannya di sisi sebuah lubang yang baru saja mereka gali. Sri dan Dini saling tatap sebelum melempar Erna ke dalam lubang. Perlahan-lahan mereka menutup lubang itu dengan timbunan tanah.
Sekilas Sri merasa melihat Erna menggeliat. Ia berhenti menyinggung. Kenapa Sri? Tanya Dini. Sri masih diam mencoba memastikan sebentar. Ia melompat turun ke dalam lubang mencoba memastikan apakah penglihatannya salah. Sri meletakkan sekop di sampingnya memeriksa Erna apakah benar ia sudah mati. Namun Sri tidak merasakan detak jantungnya. Erna benar-benar sudah mati. Kenapa Sri? Apa yang kamu lihat? Enggak, teriak Sri dari dalam lubang. Tadi aku pikir aku melihat dia bergerak, tapi kayaknya aku salah, ucap Sri sembari melihat Dini ke atas. Namun ketika menoleh kembali, Sri terbelalak melihat Erna membuka mata. Bola matanya semua hitam legam. Dengan cepat Sri berusaha pergi, tapi tangan Erna sudah berhasil mencengkram leher Sri. Menungso bangsat, melak wae urusane wong, kata Erna dengan suara terlampau berat. Sri mencoba melawan. Ia berusaha sekuat tenaga melepaskan cengkraman Erna, tetapi Sri tak dapat melepaskannya. Erna begitu kuat, sementara Dini hanya mematung diam terkejut dengan semua ini. Tangan Sri meraih apapun sampai ia meraih sekop yang ditancapkan tadi. Ia hantam wajah Erna. Erna menatap Sri dengan darah hitam yang keluar dari mulut dan hidungnya, meraung begitu keras. Sri kembali menghantamnya sekuat tenaga sampai dia terjerembab. Melihat Erna terjerembab di tanah, Sri kemudian menghantamkan ujung lancip sekop ke wajahnya berulang-ulang kali. Hantaman itu membuat wajah Erna hancur lebur sampai tak dapat dikenali lagi. Setelah melakukan itu, Sri meraung-raung menangis. Ia benar-benar telah membunuh Erna. Sri melangkah keluar dari dalam lubang. Ia terduduk sendirian. Dini tak tahu apa yang harus ia katakan. Belum pernah Dini melihat siapapun sampai segila itu. Tapi bagaimana juga bila Sri tidak melakukannya, ia yang akan mati. Malam itu, Dini yang menyelesaikan semua. Ia menutup lubang itu, perlahan-lahan wajah Erna sudah hancur tertutupi oleh tanah. Dini mendekati Sri sebelum membawanya pulang. Sri dan Dini kembali ke rumah setelah menyelesaikan semuanya. Sri masih terlihat murung, ia baru saja membunuh orang. Pikirannya kacau, tapi bagaimanapun semua ini belum selesai. Ketika mereka masuk ke rumah, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari satu kamar. Sri dan Dini saling tatap sebelum mencari tahu dari mana suara itu berasal. Kita belum menidurkan diri di ranjang. Sri tercekat menatap pintu kamar Mbah Tamin terbuka. Dengan cepat, Sri dan Dini melangkah masuk. Mereka menemukan Dila tengah berdiri tersenyum menerimanya. Sri dan Dini terdiam sejenak menunggu apa yang dilakukan gadis itu. Di mana? Katanya. Apa? Tanya Sri Dini. Di mana kalian menyembunyikan boneka itu? Boneka apa kami tidak tahu, sahut Sri. Bohong, teriaknya. Ia menatap Sri dan Dini bergantian. Kalian pasti tahu di mana dia menyembunyikannya kan? Kami benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan, sahut Dini. Ia menatap Sri, pikiran Sri tambah kalut. Ia baru saja selesai yang itu, sekarang yang ini. Sri seakan ingin berteriak frustasi. Kalau kalian tidak mengatakannya, baiklah, tak apa. Dila berjalan mendekat. Sri dan Dini perlahan mundur. Baguslah, kalian sudah membunuh satu orang kliwon. Menarik. Sekarang apa yang akan itu lakukan? Sri dan Dini masih beringsut mundur menjaga jarak, sementara Dila melangkah pelan-pelan mendekati mereka. Apakah kalian tahu nasib kalian nanti? Nasib, tanya Dini. Iya, nasib kalian, kata Dila. Hanya satu dari kalian yang bisa hidup. Percayalah, dia sangat kuat. Santet Sewu Dino yang saat ini tengah berjalan adalah jenis santet yang menular. Jadi kalian bersiap-siaplah. Sri dan Dini hanya diam. Dila kemudian tertawa terbahak-bahak membuat Sri dan Dini ketakutan.
Rumah ini terasa begitu mencekam. Gemuruh dan angin di luar semakin kencang. Sri sudah tidak sanggup melihat semua ini, sampai tiba-tiba ia mendengar pintu terbuka. Seseorang yang mereka kenal melangkah masuk, itu adalah Mbah Tamin. Wajah Mbah Tamin tampak khawatir. Ia berlari tergopoh-gopoh melihat situasi yang terjadi, lalu terdiam saat melihat Dela tersenyum melihatnya. Tak ada percakapan apapun di antara mereka, karena yang terjadi selanjutnya Dela tersungkur tumbang begitu saja. Sri menceritakan semuanya ke Mbah Tamin. Tak lama setelah Dela pingsan, Mbah Tamin hanya menutup wajah yang merah padam. Tak ada yang bisa menebak isi kepalanya, tapi dari tatapannya terlihat ia sudah kehabisan kesabaran. Sudahlah, tinggal di rumah ini sudah tidak ada gunanya. Kalian bersiap-siaplah.